Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi D3 Akuntansi, akan menjelaskan tentang akuntansi modal sendiri. Jangan lupa untuk menonton sampai akhir ya, karena ada banyak informasi penting yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Langsung saja kita masuk ke materi kali ini. Sorotan yang pertama ada pengertian modal. Pengertian modal ialah baik yang berupa barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupaya daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit. Menurut Polak, modal ialah sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Istilah modal sering digunakan pula sebagai padan kata equity, walaupun modal lebih dekat maknanya dengan istilah kapital. Modal juga perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Modal adalah sebuah bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output. Dalam pengertian ekonomi, modal yaitu barang atau uang yang bersama dengan faktor-faktor produksi, tanah, dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa baru. Selanjutnya ada modal internal. Apa itu modal internal? Modal internal berasal dari kekayaan pemilik perusahaan, modal para pemegang saham, penjualan surat berharga, atau modal yang didapat dari laba perusahaan. Contoh, kayak modal internal tuh ada kendaraan, inventaris, alat produksi, tabungan pribadi, gedung, saham, ada juga tanah, keuntungan perusahaan, dan sebagainya yang tidak menggunakan kekayaan pihak eksternal. Selanjutnya ada modal eksternal. Modal eksternal yang didapat selain kekayaan perusahaan. Modal tersebut bisa didapatkan dari investor atau kreditur seperti bank, koperasi, pinjaman personal. Biasanya modal eksternal diperlukan karena keterbatasan sumber modal internal yang ada. Pengelolaan perusahaan khawatir modal internal tidak dapat mencukupi untuk menjalankan atau mengembangkan aktivitas bisnis. Nah, contoh modal eksternal yaitu ada pinjaman dari bank atau koperasi. Terus ada gaji karyawan yang belum terbayar dan biaya produksi yang belum dibayarkan ke supplier. Investasi di-store oleh investor. Selanjutnya yang ketiga ada modal perseorangan. Modal perseorangan merupakan modal yang berasal dari seseorang yang berfungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya. Contoh kayak deposito, saham, obligasi, dan lain-lain. Yang keempat ada modal sosial. Modal sosial merupakan yaitu tanda bukti pengembalian bagi bagian atau peserta dalam suatu PT bagi suatu perusahaan yang bersangkutan yang diterima dari hasil penjualan saham tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Meskipun pemegang saham itu sendiri bukanlah merupakan penanam yang permanen. Setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Adapun jenis-jenis saham antara lainnya ada saham biasa, saham preferen, dan saham preferen kumulatif.
Yang keenam ada modal cadangan. Modal cadangan yaitu dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh pemilik selama beberapa waktu yang lampau atau berjalan. Tidak semua cadangan termasuk dalam modal sendiri. Cadangan yang termasuk ke dalam modal sendiri antara lain itu ada cadangan deflasi, cadangan modal kerja, dan cadangan selisih kurs. Yang ketujuh ada laba ditahan. Laba ditahan yaitu keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Jadi apabila penamaan keuntungan tersebut sudah sesuai dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana diuraikan di atas. Jadi seperti itu. Topik selanjutnya itu ada modal sendiri menurut pandangan Islam. Jadi modal sendiri menurut pandangan Islam itu dalam sejarah pembangunan peradaban manusia dari masa ke masa selalu dihadapkan pada berbagai persoalan, baik itu persoalan ekonomi, politik, maupun budaya. Persoalan ada tidak akan pernah habis, karena mengingat munculnya solusi pasti akan diikuti oleh muncul persoalan baru. Modal sendiri yang berlebihan tidak baik bagi perusahaan. Seperti itu juga dengan kekurangan modal kerja. Oleh karena berkumpulnya dana yang besar tanpa penggunaan secara produktif, akibat dana-dana yang tidak dapat digunakan secara produktif itu, dia akan menyebabkan pendapatan yang berkurang dan sering menyebabkan diadakannya investasi dalam proyek-proyek yang tidak diperlukan atau tidak produktif. Di samping itu, kelebihan modal kerja dapat menyebabkan petugas perusahaan menjadi kurang berhati-hati dalam membayarkan berbagai biaya, dan itu dapat menimbulkan inefisiensi atau pemborosan dalam operasi perusahaan. Sebenarnya modal sendiri yang berlebihan dan modal sendiri yang kekurangan itu dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Modal sendiri yang berlebihan, kelebihannya dia finansialnya terlihat stabil karena dia mengurangi kalau kalian kelebihan modal mengurangi resiko perusahaan kalian bangkrut. Selanjutnya ada biaya utang yang rendah. Tanpa ketergantungan pada utang, perusahaan dapat menghindari biaya bunga yang tinggi. Jadi kalau kalian punya kelebihan dalam modal sendiri, kalian itu tidak perlu memikirkan yang namanya adanya bunga. Selanjutnya ada kontrol penuh. Pemilik dapat mengontrol keputusan tanpa tekanan dari kreditur atau investor eksternal. Mungkin 3 aja. Selanjutnya ada kekurangan modal sendiri yang berlebihan. Jadi kekurangannya itu apa sih modal sendiri yang berlebihan? Yang pertama ada sulitnya pertumbuhan. Terlalu banyak modal sendiri juga dapat menghambat pertumbuhan karena kurangnya leverage yang dihasilkan dari utang. Ada juga pengembalian investasi rendah. Jadi modal yang berlebihan dapat menyebabkan pengembalian yang lebih rendah dibandingkan jika sebagian modal digunakan untuk utang. Sama mungkin satu lagi penyebaran risiko. Ketergantungan pada modal sendiri mengurangi diversifikasi risiko yang bisa didapat melalui utang. Itu kekurangan dan kelebihan modal yang berlebihan. Ada juga kelebihan dan kekurangan modal sendiri yang kurang. Kelebihannya dulu, kelebihan modal sendiri yang kurang itu ada
fleksibilitas finansial. Jadi perusahaan tuh bisa dapat lebih mudah mendapatkan modal tambahan jika dibutuhkan. Ada juga peningkatan daya saing. Dengan memanfaatkan utang, perusahaan bisa bersaing lebih agresif dalam pasar. Ada juga optimalisasi biaya modal. Jadi kombinasi utang dan ekuitas dapat mengurangi biaya modal keseluruhan. Itu kelebihannya. Dan itu ada kekurangan modal sendiri yang kurang. Yang pertama, resiko kebangkrutan, jelas. Jika kalian bergantung tinggi pada utang, yaitu dia resikonya bisa bangkrut jika pendapatan turun. Yang kedua ada biaya bunga yang tinggi. Kalau kalian kurang modal, perusahaan kalian harus membayar bunga yang tinggi. Itu akan mengurangi profitabilitas kalian. Mungkin itu. Selanjutnya ada mengidentifikasi aset dan menghitung modal sendiri. Sangat penting untuk mengetahui modal sendiri dalam bisnis atau usaha. Dengan memahami cara menghitung modal sendiri, pemilik dapat memiliki gambaran yang lebih jelas tentang seberapa besar kontribusi pemilik terhadap keuangan bisnis atau usaha. Seberapa besar kontribusi kepemilikan terhadap keuangan bisnis atau usaha. Selanjutnya ada langkah-langkah mengidentifikasi modal sendiri. Yang kita perlukan untuk mengidentifikasi modal sendiri itu yang pertama ada identifikasi aset dan kewajiban. Mengidentifikasi semua aset yang dimiliki oleh pemilik seperti kas, inventaris, dan piutang. Itu termasuk seperti kita mengelompokkan. Jadi kita ngelompokin data-data yang ada. Termasuk juga kita ngumpulin laporan keuangan, neraca, laba rugi, laporan arukas. Jadi kita ngumpulin laporan-laporan juga. Selanjutnya ada hitung total aset. Jadi setelah kalian mengumpulkan laporan, kalian mengumpulkan data, itu hitung semua aset, jumlahkan semua aset yang kamu identifikasi pada langkah pertama tadi. Selanjutnya ada hitung total kewajiban. Setelah kalian mencari data, menjumlahkan, hitung kewajiban. Termasuk utang, kewajiban tuh utang, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, nah itu dikurangin. Nah, yang itu yang keempat tuh, mengurangi total kewajiban. Jadi setelah hitung data, jumlahin, hitung kewajiban, kurangin, baru ketahuan di situ modal sendiri kalian. Lalu di situ kalian baru bisa tuh mengevaluasi struktur modal atau melakukan analisis atau monitoring atau diskusi. Itu dia tahapan lebih lanjutnya setelah modal sendiri itu terhitung semua. Kalau kalian udah mengikuti langkah-langkah ini, kalian bisa secara efektif mengidentifikasi dan menganalisis modal perusahaan kalian sendiri. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, modal adalah selisih antara aktiva dan kewajiban perusahaan yang merupakan hak milik perusahaan. Modal bukan merupakan nilai jual perusahaan, tetapi segala sesuatu yang dijadikan dasar untuk memulai bisnis. Kesimpulan dari landasan yang disajikan adalah bahwa modal dalam konteks akuntansi merujuk pada sumber daya atau kekuatan finansial yang dimiliki perusahaan baik dalam bentuk barang, barang fisik maupun nilai daya beli atau kepemilikan atas barang-barang tersebut. Jadi modal sendiri itu elemen penting dalam struktur pembiayaan perusahaan. Modal juga mencerminkan kekuatan finansial, stabilitas perusahaan, memberikan lebih meskipun memiliki banyak kelebihan seperti risiko kebangkrutan yang lebih rendah dan kemampuan untuk berinvestasi jangka panjang, modal sendiri yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi potensi pengembalian investasi.
Sebaliknya, modal sendiri yang kurang dapat meningkatkan leverage dan daya saing, namun juga membawa risiko tinggi akibat ketergantungan pada utang. Oleh karena itu, pengelolaan modal sendiri yang seimbang sangat penting untuk mencapai tujuan finansial dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi lebih baik modal itu dia stabil. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.